Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelech imam itu. Dengan gemetar Ahimelech pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelech, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu, orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelech, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." kata Daud. "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud, dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 21. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini mencatat pelarian Daud dari Saul dan kegagalannya untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dalam usaha menyelamatkan hidupnya, Daud berbohong, mencari perlindungan antara orang Filistin yang fasik, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian para imam dan banyak orang lain. Dengan menggunakan penipuan,
Daud gagal untuk menyerahkan hidupnya tanpa syarat kepada Tuhan dan perlindungannya. Di dalam pelariannya, Daud melakukan hal yang tidak terpuji. Dalam keadaan terdesak, ia menipu Imam Ahimelek untuk mendapatkan makanan bagi dirinya dan para pengikutnya. Ia juga ingin mendapatkan pedang Goliat untuk keamanan dirinya, dan perbuatannya itu dimata-matai oleh Doeg orang Edom. Daud kemudian menyesali perbuatannya karena mengakibatkan Ahimelek dan imam-imam lainnya dibantai. Ia juga terpaksa pura-pura gila agar jangan ditangkap musuh. Daud memang menghadapi pergumulan iman yang dahsyat. Semua itu Tuhan izinkan. Daud belajar mengarahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dari iman yang seolah sirna, Daud bangkit pada pengharapan bahwa Tuhan akan menolong dia keluar dari permasalahan itu. Terkadang kita pun tidak lebih baik dari Daud. Saat-saat terdesak, kita pernah mengandalkan pikiran kita untuk menyelamatkan diri kita. Bisa dengan berbohong atau dengan cara dunia ini, dan hasilnya di luar dari yang kita pikirkan. Dan inilah yang membuat kita menyesal. Karena tanpa kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita tidak akan selamat. Saat itulah kita sadar bahwa itu adalah proses pembelajaran dari Tuhan. Belajar dari kisah pelarian Daud supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan daripada mengandalkan hikmat dan kekuatan kita sendiri. Dunia ini berupaya menghancurkan anak-anak Tuhan dari iman percayanya. Saat-saat seperti itulah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.